Dan itu yang terjadi waktu zamannya Pak Anies kan. Beliau tidak kompak dengan Pak Presiden, akhirnya ya, tidak berjalan sedikit pun pengendalian banjir di Jakarta waktu itu. Menurut lu ini bakal kayak begitu gak? Ya kalau gue lihat sih memang Mas Pram dan Mas Anies ya itu punya karakter yang jauh berbeda lah. Oke. Punya cara menang yang berbeda juga. Tapi untuk skala Jakarta, orang-orang yang bekerja di swasta itu nggak bisa. Ya batal dong kita WFH ini. Gitu. Gak bisa dong kita nih. Kewenangannya nggak bisa. Kerja cuma 4 hari. Ada yang dulu suka ganti-ganti nama, ya kan? Rumah sehat. Ya kalau menurut gue itu hal yang nggak sehat ya. Karena gini kalau sudah Januari udah ada beberapa yang sudah menaikkan. Itu per meter kubiknya akan kena 21.500 dan ini sangat memberatkan karena tidak semua orang yang tinggal di apartemen itu orang kaya. Nah semoga Gubernur Jakarta yang baru bisa melihat nih penderitaan orang-orang yang tinggal di apartemen. Iya. Kalau ada kebijakan yang buruk kita kritisi, kebijakan yang baik pasti kita akan dukung. Selamat datang di Zodiac Kepo. Ya, hari ini bintang tamu gue bukan kaleng-kaleng bos. Lo kalau lihat video gue yang paling pertama, itu gue pernah monolog. Ini adalah peraih suara tertinggi di DPRD DKI Jakarta. Itu kalau lo kalkulasi nanti munculin deh. Itu bisa ngakumulasiin suara satu negara. Ya, the one and only William Aditya Sarana. Makasih udah diundang Zodiac. Bro Will, selamat datang Thank you udah diundang. di UMKM Super Mikro ini. Zodiac Kepo. Beda, emang energi gue sama Bro Will tuh beda banget. Gue kan yang Bro Will yang kalem, cool sejak dini. Gue dari dulu tuh kenal Bro Will tuh yang kalem begini cuy. Bro Will, selamat datang. Gue selalu pakai platform ini untuk teman-teman semua bisa dapat perspektif politik tapi dengan santai, dengan mudah, dan terutama gue pengen dengar bagaimana pandangan dari para tokoh-tokoh hebat di bidangnya. Hari ini gue pengen kepo banyak soal Jakarta terutama setelah pilkada selesai. Kita mau mulai dari gimana dari pandangan Bro Will, anggota legislatif DPRD DKI Jakarta, situasi Jakarta ini setelah pilkada. Ya setelah pilkada kita sebenarnya lagi menunggu ya. Mas Pram dan Bang Dul itu dilantik. Kita mau melihat bagaimana kedua orang ini, kedua sosok ini bermitra nanti dengan DPRD dengan segala janji program yang mereka ingin lakukan di Jakarta gitu. Jadi kita masih menunggu. Kalau nggak salah pelantikan Mas Pram dan Bang Dul itu di bulan Maret ya, kalau saya nggak salah ya. Karena menunggu adanya gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi di seluruh Indonesia. Bukan yang di Jakarta? Tidak di Jakarta. Di Jakarta kan nggak ada toh? Jakarta nggak ada, aman. Oke. Jadi nunggu daerah lain selesai semua. Jadi nanti akan diserentakkan sama KPU untuk menetapkan dan juga melantik gubernur dan wakil gubernur yang sudah terpilih. Nah, ini kan yang paling itu adalah kemarin kan oposisi ya. Gimana tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalau dari kita sih tentunya harus ada arahan ya pasti dari partai, dari ketum. Oh jadi dari fraksi PSI belum ada arahan untuk? Belum. Sejauh ini belum. Secara clear belum ya? Tentunya kita juga harus berkoordinasi sama Mas Ketum. Melihat posisi politik fraksi PSI di Jakarta ini apa gitu ya. Sejauh ini sih kami masih objektif ya menilai Mas Pram, Bang Dul, kita ingin menjadi fraksi yang objektif. Kalau ada kebijakan yang buruk kita kritisi, kebijakan yang baik pasti kita akan dukung. Tapi satu pesan yang kita selalu sampaikan, harus kompak dengan semuanya, Pak Presiden. Gitu. Karena Jakarta itu tidak bisa berjalan kalau gubernurnya tidak kompak dengan Presiden. Kita kan sudah belajar dari masa lalu, ada gubernur yang tidak kompak dengan Presiden. DCS. Akibatnya real, yaitu tidak berjalannya normalisasi sungai.
ya kan? Karena normalisasi itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pusat dan daerah. Apalagi ditambah lagi secara meskipun ibu kota udah geser, tapi secara administrasi kenegaraan kan banyak terlibatnya juga di Jakarta. Semuanya di Jakarta dan memang beberapa masalah itu memang harus dikerjakan oleh dua instansi. Kayak tadi soal banjir, kalau normalisasi itu kan pembebasan lahan dilakukan oleh gubernur. Yang melakukan penerapan itu Kementerian PUPR gitu. Kalau lahan tidak dibebaskan, PUPR nggak bisa bergerak dan itu yang terjadi waktu zamannya Pak Anies kan. Beliau tidak kompak dengan Pak Presiden, akhirnya ya, tidak berjalan sedikit pun. Pengendalian banjir di Jakarta waktu itu. Menurut lu ini bakal kayak begitu gak? Kalau menurut gua sih Mas Pram itu orang yang sangat berpengalaman di perpolitikan Indonesia. Dan sudah bekerja lama juga di pusat. Bekerja lama di pusat. Orang yang sosok yang sangat dikenal bisa masuk ke segala spektrum politik. Nah gua kira sih dia bisa bekerja sama sih harusnya ya dengan Pak Presiden. Lebih optimis lah ya. Lebih optimis dengan karakternya beliau ya. Berarti kalau bisa gua garis bawain ya PSI, fraksi PSI mungkin tidak akan sekeras dulu juga dengan karena pemimpin yang sekarang bisa diajak ngobrol juga dibandingkan yang dulu gitu. Ya kalau gue lihat sih memang Mas Pram dan Mas Anies ya itu punya karakter yang jauh berbeda lah. Gitu ya. Punya cara menang yang berbeda juga. Gitu. Jadi mungkin nanti PSI positioningnya tidak seperti zaman Pak Anies kita menjadi oposisi, tapi kita balik lagi objektif tadi objektif ya. Kita menekankan bagaimana Jakarta ini bisa dikelola dengan baik, dengan benar, dengan kebijakan yang berbasis pada data, science, sehingga Jakarta bisa dikelola dengan baik lah di bawah Mas Pram gitu. Nah ini kan belum dilantik aja udah ada isu-isu baru nih. Ini sesuai nggak atau menurut Bro Will ini memungkinkan nggak? Adalah isunya Jakarta bakal kerja itu cuma 4 hari, sisanya WFH. 4 hari kerja. 4 hari kerja. Ya Senin sampai Kamis berarti kan? Iya. Rabu Kamis. Nah itu menurut Bro Will ini gebrakan yang oke, nggak masuk akal nggak, dan bakal didukung nggak sama teman-teman di DPRD? Kalau gue lihat itu bukan kewenangan dari Pemprov Jakarta, karena Pemprov itu tidak bisa mewajibkan orang-orang yang bekerja di Jakarta itu untuk bekerja 4 hari. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur oleh pemerintah pusat dengan DPR kan. Jadi kalau hari kerja itu diatur oleh pemerintah nasional, bukan pemerintah daerah. Jadi daerah manapun juga nggak bisa? Nggak bisa selama undang-undangnya tidak diubah. Karena hari kerja kita kan 5 hari. Gitu. Mungkin bisa dilakukan oleh ASN yang bekerja di Pemda. Seperti yang dilakukan di Kementerian BUMN kan. Kementerian BUMN kan saya baca beritanya tuh dia 4 hari kerja tuh mulai diterapkan. Mungkin bisa dilakukan oleh ASN. Jadi di instansi internalnya Pak Pram. Iya. Bisa. Tapi untuk skala Jakarta, orang-orang yang bekerja di swasta itu nggak bisa. Ya batal dong kita WFH ini. Gitu. Nggak bisa dong kita. Kewenangannya nggak bisa. Kerja cuma 4 hari. Tapi kalau bisa, andaikan itu bisa, menurut lu itu adalah hal yang oke nggak? Karena gue mikir gini kan, mungkin kalau di salah satu alasan paling umumnya adalah mengurangi macet. Itu beneran bisa berdampak nggak sih bro? Misalnya kan orang jadi keluar rumahnya cuma 4 hari, sisanya keluar rumahnya 4 hari, sisanya di rumah untuk bekerja dan lain sebagainya. Atau tingkat stres kerja yang jadi lebih diturun karena gak setiap hari ketemu orang bla bla bla, apa Gen Z terutama. Iya. Kalau gue lebih mendukung WFH sebenarnya. Jadi misalnya 3 hari WFH, 2 hari kantor. Gitu. Karena WFH itu terbukti sudah pernah kita lakukan waktu zaman pandemi kan.
Dan beberapa industri itu bisa melakukan WFH. Dan terbukti tetap produktif. Dan banyak perusahaan swasta yang tetap menerapkan WFH sampai hari ini. Ya. Dan terbukti tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Bahkan mungkin bisa mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan tadi mengurangi stres dari pekerja kita. Nah kalau 4 hari kerja itu belum pernah kita terapkan sebenarnya. Di mana-mana juga belum ya? Nah mungkin di luar negeri beberapa negara sudah pernah melakukan ya. Jadi kalau gue sih lebih mendukung WFH sebenarnya ya, work from home, karena sudah pernah kita lakukan dan beberapa industri bisa melakukan itu dan sampai hari ini perusahaan-perusahaan swasta menerapkan itu dan tidak ada gangguan sama sekali. Temen gue ada kok yang sampai sekarang masih ada. Bahkan diatur juga sama HR-nya, bisa dipilih lo mau hari apa. Piketnya misalnya piket, maksudnya hari kerjanya itu diatur. Gue sih lebih mendukung WFH ya, hybrid lah. Coba menurut kalian gimana? Gitu. Ya, hybrid atau 4 hari kerja. Kalau gitu, apa sih pada saat pelantikan nanti, apa 3 program yang Mas Pram dan Bang Dul, kebijakan apa yang sebenarnya itu lebih penting buat warga Jakarta saat ini? 3 hal. Mas Pram dan Bang Dul itu kan banyak janji-janji yang beliau sampaikan ya ketika Pilgub ya. Mungkin salah satu yang gue ingat itu dia ingin menggratiskan 15 golongan kalau nggak salah untuk naik transportasi umum. Semuanya ya? Ya 15 golongan kalau nggak salah ya. Untuk disabilitas, untuk lansia, maksudnya untuk ASN, semua fasilitas TNI Polri. Iya. Menurut gue itu ide yang baik ya, karena itu akan mendorong sebagian masyarakat yang digratiskan itu untuk naik transportasi umum. Kereta, Transjakarta. Dan mungkin nanti bisa diteruskan juga ke Jabodetabek. Jadi tidak hanya Jakarta, karena kan pekerja-pekerja di Jakarta itu tidak hanya orang asli Jakarta, tapi orang-orang tinggalnya yang di luar tinggal Jakarta. di sekitar Jakarta. Yang kedua soal sarapan gratis. Kan Mas Pram juga pernah menyampaikan itu kan. Jadi mau ada sarapan gratis, ada makan siang gratis katanya di Jakarta. Jadi kalau udah dapat sarapan gratis, habis itu dari pusat dapat makan bergizi gratis 2 kali tuh. Nah gue nih sebenarnya mau diskusi sebenarnya nanti ya sama Mas Pram soal ini. Karena kalau misalnya kita makan 2 kali, artinya ada dampak-dampak yang mungkin kita tidak terpikirkan. Misalnya bagaimana nasib kantin sekolah. Misalnya ada 2 kali makan di sekolah. Bagaimana nasib UMKM yang berdagang di kantin sekolah. Yang kedua anggaran kita. Pada akhirnya kan makan siang itu tidak hanya nanti akan disupport sama APBN. Tapi ada instruksi dari Presiden juga untuk di cover juga sebagian oleh APBD. APBD sekarang berapa bro? Jakarta kemarin kita ketuk sekitar 90 triliun. Gitu bro. Ya pendapatan. Ya semoga pendapatannya mencukupi sampai angka 90 ya. Jadi kalau kita sudah punya makan siang gratis, apakah makan sarapan gratis itu perlu juga karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Termasuk salah satunya soal anggaran ya, soal anggaran. Yang ketiga soal Mas Pram dan Bang Dul ya, mungkin gak ada yang spesifik tapi beliau kan selalu menyampaikan saya ini gak punya program yang mercusuar atau program asli gua gitu. Jalanin kita jalanin yang sudah ada, meneruskan legacy dari Pak Anies, Pak Ahok dan lain-lain. Menurut gua itu semangat yang bagus ya. Jadi tidak asal beda tuh berarti. Kan ada yang asal beda dulu juga kan. Kemarin ada yang mau ngilangin lampu merah guys. Ada yang asal beda, yang hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak bagus. Ada juga yang request COVID jangan masuk Jakarta. COVID jangan masuk Jakarta. Ada yang dulu suka ganti-ganti nama, ya kan?
Rumah sehat. Ya kalau menurut gue itu hal yang nggak sehat ya. Karena gini kalau suka Itu gak sehat. karena gini kalau ganti-ganti nama, misalnya kebijakan ini dilahirkan oleh gubernur sebelumnya. Oke. Dia ganti nama, nanti memori masyarakat tuh yang ingat adalah oh ini hasil karya orang ini. Orang ini. Oke. Dia lupa lah Oke. sejarah gitu loh. Dia lupa sejarah bahwa kebijakan ini itu sebenarnya rentetan dari legacy dari gubernur-gubernur sebelumnya. Iya. Terus sekarang kalau misalnya mau diubah lagi gimana? Kan anggaran lagi keluar. Ganti nama Plang itu berapa puluh juta bro? Ganti nama, ganti dokumen. Semua dokumen. Iya. Gitu. Seragam. Kop nama gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut gua nggak produktif ya. Dan gak sehat. Gak sehat. Nah gua rasa ini suatu niat yang baik lah dari Mas Pram Bang Dul. Ingin melanjutkan. Nah kalau gitu, ini kan ada beberapa hal yang menurut gue nggak efektif ya. Bagi gue, bukan nggak efektif. Anggaplah opini ini salah, tapi kalau gue di lapangan ngeliat langsung, contoh paling konkretnya adalah jalur sepeda nih. Sebenarnya peruntukannya kan untuk orang sepeda dan which is good, bagus banget kita perlu hal tersebut. Tapi kan sekarang jadinya motor juga lewat sana, kadang yang rada gede sedikit mobil juga masuk lewat situ. Ini menurut Bro Will, apa yang harus dilakuin sama gubernur yang ke depan? Apakah ini perlu dibiarin aja atau DPRD akan mendorong ini harus diberesin nih, ganti supaya lebih efektif? Jadi gue secara prinsip sebenarnya jalur sepeda itu baik ya. Bagus banget. Untuk mendorong orang naik Ya, sepeda. betul. Tapi kita juga harus melihat infrastruktur jalan di Jakarta. Tidak semua jalan bisa ditambahkan jalur sepeda. Misalnya jalan-jalan yang hanya muat satu mobil atau satu mobil dan 3 motor misalnya ya. Kayaknya di Cikini itu kan, di Cikini jadi padat banget. Padat banget gitu. Iya. Dan itu terlalu sempit kalau kita tambahkan jalur sepeda. Iya. Dan ya ini salah satu kesalahan ya Dari kawan. dari kawan kita yang sebelumnya. Jadi semuanya itu ada jalan-jalan sempit itu juga ditambahkan jalur sepeda. Pada akhirnya sepeda nggak mungkin melintas di sana karena motor juga masuk di sana. Iya. Dan pada akhirnya tidak mendorong juga orang-orang untuk bersepeda ke kantor. Iya. Karena memang ada beberapa jalan yang terlalu sempit. Iya. Gak bisa nih kita tambah jalur sepeda. Tapi karena sudah terlanjur ya. Solusinya untuk Mas Pram dan Bang Dul menurut saya kita fokus aja kalau untuk sepeda ya. Itu untuk jalan-jalan besar aja yang memang memungkinkan gitu. Bongkar nih berarti nih. Untuk yang sudah di jalan-jalan sempit ya. Itu menurut gua tidak perlu dicat ulang. Itu kan dicat doang kan? Dicat doang. Sama kasih itu ya, apa? Sama ada plastik-plastik kan? Iya. Nah mungkin untuk yang terlalu sempit mungkin bisa diambil itunya separator yang plastik-plastik itu yang nggak permanen itu loh. Jadi bisa sepeda motor ataupun sepeda bisa masuk ke situ. Tapi untuk yang jalan-jalan besar tetap dipertahankan dan coba untuk sterilisasi untuk motor-motor nggak masuk juga di situ. Iya ya, maksudnya sampai sekarang tuh kan motor tetap masuk. Masuk semua, bahkan yang gede sedikit tadi. Yang tetap jalan besar juga motor tetap masuk pada akhirnya. Iya. Jadi coba disterilkan dan dipertahankan lah kalau yang jalan-jalan besar gitu. Dan bangun juga tempat-tempat parkir sepeda itu di transportasi umum kita dibahas. Oke. Selama ini belum ada. Belum terlalu banyak lah. Oke. Jadi orang itu kan naik sepeda nggak mungkin dari rumah ke kantor dengan sepeda terus karena terlalu lama. Jadi harus berhenti di stasiun halte Transjakarta. Iya. Nanti dia parkir di situ sepedanya, dia lanjut pakai Transjakarta. Nah, seberapa bisa sih DPRD nge-push hal-hal ini, Bro Will? Ya menurut gua bisa ya. Pasti bisa karena kita kan yang mengetok anggaran. Oke. Gitu. Kalau anggaran nggak diketok kan nggak bisa jalan programnya. Jadi kita coba bernegosiasi, bermitra dengan Pak Gubernur bahwa hal-hal seperti ini harus diselesaikan, dibereskan.
Dan DPRD pasti punya peran penting di situ karena sebagai pihak yang nantinya mengetok anggaran dan melakukan pengawasan terhadap program-program yang sudah dianggarkan gitu. Nah, untuk dalam hal ini berarti memang harus, karena kalau misalnya kejadiannya kayak kemarin lagi ya, banyak banget hal-hal yang nggak penting dibuat gitu loh. Betul. Dan artinya kan menurut, karena udah ada contoh di periode kemarin bagaimana, artinya harusnya berarti DPRD makin kencang dong untuk hal-hal ini. Apakah akan makin kencang untuk lebih getol lagi dari DPRD ya terutama? Ini kemarin udah begini nih, nggak efektif. Bakal masa mau buat hal yang sama? Apakah akan sekencang itu atau pengawasannya akan dilakukan dengan cara yang berbeda? Ya gue sih hanya bisa berbicara dari fraksi gue ya. Oke. Ya kalau fraksi gue di PSI pastinya terus mendorong bagaimana kebijakan ini menguntungkan seluruh masyarakat Jakarta. Tentunya kita juga kalau ada yang tidak baik ya, yang sia-sia, pasti kita kritisi gitu. Balik lagi ke objektif tadi itu tadi. Objektivitas aja, kita objektif aja melihat kebijakan ini baik nggak. Kalau baik kita dukung. Kalau kebijakannya buruk, gak ada manfaatnya, hanya buang-buang anggaran, ya kita pasti kritisi itu. Itu menjadi prinsip lah bagi fraksi PSI. Oke. Dan yang paling baru sekarang juga kan ini adalah yang lagi diperjuangin sama teman-teman PSI, itu soal apartemen. Tarif air bersih. Itu gimana tuh bro? Jadi gini, ini mungkin agak teknis ya. Iya. Jadi mulai Februari tarif air bersih di apartemen itu naik 75%. Dari 12.500 ke 21.500. Gitu. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, apartemen itu dikategorikan sebagai pengguna air bersih dalam kategori ekonomi. Jadi disamakan dengan hotel bintang 5, disamakan dengan klub malam, pabrik, untuk tempat-tempat aktivitas ekonomi. Sedangkan apartemen kan hunian. Tempat tinggal. Harusnya dia masuk ke kategori 2, yaitu kategori kebutuhan sehari-hari. Jadi rumah tapak itu masuk dalam kategori 2. Selama ini masuknya? Selama ini dari awal tuh sudah masuk ke kategori 3. Tapi memang kategori 3 itu apa? Kategori 3 itu aktivitas ekonomi. Untuk kegiatan komersil. Oke. Dari dulu memang sudah masuk situ. Itu kesalahan pertama lah ya. Kesalahan pertama itu apartemen masuk dalam aktivitas ekonomi. Dianggap orang-orang kaya gitu mungkin ya. Padahal kan apartemen itu tahun berapa berarti bro? Itu cukup lama ya. Itu cukup lama sih. Dari dulu sih. Oke. Harusnya ini harus ada perubahan nih. Iya. Apartemen itu masuk ke kategori 2. 2 tadi. Yaitu kebutuhan sehari-hari. Oke, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, penagihan tarif atau biaya air di apartemen itu tidak dihitung per unit, tapi dihitung satu kesatuan kompleks apartemen. Jadi di Jakarta dan mungkin di kota-kota lain, tarif air di Jakarta itu menggunakan tarif progresif. Jadi kalau Anda menggunakan tarif air 10 meter per kubik, itu tarifnya sekitar 12.000 per meter kubiknya. Tapi kalau sudah melewati sekitar 20 meter per kubik ya, nanti bisa dicek lagi, itu kena 21.500 tadi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk masyarakat tuh berhemat menggunakan air. Karena tarifnya makin banyak, makin boros, makin mahal tuh per meter kubiknya. Tapi karena apartemen itu dihitung satu kesatuan kompleks apartemen, dia otomatis langsung masuk ke tarif yang makin tinggi. Karena kan bisa jadi yang satu makainya, kamar kita yang sebelah makanya 20 meter kubik, kita cuma pakai 10 meter kubik, ini dihitung satu. Jadi satu apartemen tuh dihitung satu kesatuan. Yang adil banget tuh. Jadi kalau kita berhemat nih di apartemen, tetap kena tarif paling besar, yaitu tarif 21.550 perak itu. Nah, jadi ada 2 kesalahan di situ. Jadi masyarakat yang tinggal di apartemen mulai bulan Februari, bahkan di Januari udah ada beberapa yang sudah menaikkan. Itu per meter kubiknya akan kena 21.500 dan ini sangat memberatkan karena
tidak semua orang yang tinggal di apartemen itu orang kaya. Justru kan memang karena terkadang lebih hemat. Kadang lebih hemat, ada Iya, yang kamar studio. Iya, Ya. iya. Banyak apartemen yang ya untuk kelas pekerja gitu. Iya. Justru ini mereka dikenakan yang paling mahal gitu. Nah ini menjadi concern kita di fraksi PSI, menurut kami ini ketidakadilan. Kita coba untuk perjuangkan nanti, mungkin ini juga salah satu hal yang kita akan bincangkan juga sama Pak Gubernur. Dan apakah ini concernnya fraksi-fraksi lain gak sih? Sejauh ini? Sejauh ini kalau di Komisi B kan itu kan dengan Komisi B ya. Oke. Fraksi-fraksi lain sudah memperlihatkan kekhawatirannya ya. Oke. Tapi kami dari fraksi PSI Yang menyuarakan. lantang untuk duluan. menyuarakan ini. Oke. Baik di media ataupun di ruang rapat. Dan ini bisa diubah? Bisa. Ya karena itu kan keputusan gubernur kan. Oh ini gubernur. Jadi ada keputusan gubernur yang dikeluarkan oleh PJ yang hari ini menjabat. Ini PJ yang ini nih, Ya, yang ngeluarin ya. keputusan ini. Ya yang Pak. Teguh. Gitu. Jadi PJ mengeluarkan keputusan gubernur Oke. sehingga terjadilah kenaikan 75% ini. Nah semoga gubernur Jakarta yang baru bisa melihat nih penderitaan orang-orang yang tinggal di apartemen. Iya. Gitu. Dan bisalah melakukan revisi. Gue jadi, Pak PJ yang buat. Halo Pak PJ, apa kabar? Gue nggak, Pak PJ diam-diam sunyi kebijakannya. Dan itu hanya air yang bisa dipakai untuk kebutuhan domestik, nggak bisa diminum. Targetnya kan bisa diminum, Iya. ya kan? Iya. Jadi udah bare minimum sekali, kadang-kadang airnya kotor, ya kan? Iya. Paham? Tapi makin tinggi gitu loh harganya. Nggak Jadi bisa. sangat tidak pantas sebenarnya menaikkan tarif itu. Jadi ini jadi PR buat Mas Pram dan Bang Dul. Ya. Tanda tangan Mas Pram dan Bang Dul menyelamatkan air kita 75% cuy. Hotel bintang 5. Iya. Jadi ini salah satu yang akan didorong untuk gubernur selanjutnya. Ya. Tepuk tangan dulu. Iya sih, nggak bisa sih, gue nggak bisa. Dan apa yang mungkin kita di akhir-akhirnya gue udah terjawab banyak hal bro Will. Kekepoan gue soal kebijakan-kebijakan. Yang belum terjawab adalah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman DPRD untuk nge-push kebijakan-kebijakan untuk nanti gubernur selanjutnya terutama yang bisa ngebantu produktivitas kita nih, anak-anak muda. Let's say tadi transportasi. Bro Will disampaikan ya bagus untuk kartu 15 golongan tadi. Selain itu apa lagi? Untuk anak-anak Gen Z, anak-anak muda gak overthinking karena kerja di Jakarta ini sangat berat. Apa yang akan dilakukan oleh DPRD? Anak-anak muda kita ada beberapa kekhawatiran dalam hidupnya. Yang pertama pasti soal pekerjaan, ya. Kedua soal hunian. Iya. Ketiga mungkin soal hunian, pekerjaan, dan mungkin soal Kalau bukan lu anak muda nih. Kalau ini lebih ke arah nggak dapet jodoh kayaknya. Jodoh ya. Kalau soal hunian ya. Hunian pekerjaan sih ya. Ya itu. hunian pekerjaan Ya, lah. Menurut gue itu concern paling tinggi ya. Iya. Nah kalau soal hunian, menurut gue sebenarnya bagus tuh yang diidekan oleh Ridwan Kamil ya. Kemarin. Yang kemarin. Iya. Jadi bangunlah apartemen-apartemen atau rusun-rusun Di yang atas. dekat. Ya di atas pasar, di atas iya, mall. iya. Jadi dekat dengan tempat kerja, dekat dengan transportasi umum. Jadi anak-anak muda kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah dan dekat nih ke tempat kerja. Nah ini juga nih, tapi sebenarnya udah apartemen mahal, listriknya mahal, airnya mahal. Nah itu. Masalah gini, Jakarta itu kan ideologi pembangunannya kan vertikal kan? Iya. Karena kan udah gak mungkin lagi bangun rumah tapak, tapi dihajar sama tarif air bersih yang terlalu mahal gitu. Jadi nggak make sense ini kebijakan ini. Ini kenapa mendorong orang untuk tinggal apartemen tapi dibikin mahal tinggal. Gue jadi ke-trigger dari Pak PJ kenapa ditandatanganin sih Pak? Apa sih pertimbangannya Pak? Oke. Ya ini menjadi perjuangan kita. Yang pertama itu tadi mungkin itu bisa dilakukan ya, semoga bisa dilakukan.
Yang kedua soal pekerjaan ya. Soal pekerjaan sih apa sih yang bisa dilakukan oleh Pemprov ya? Mungkin kita bisa menyediakan pelatihan-pelatihan, meningkatkan skill kerja mereka. Artinya mereka yang mungkin tidak kuliah tapi langsung mau kerja butuh meningkatkan skill. Sebenarnya ada kita balai-balai tenaga kerja. Nah itu ya. informasinya di mana sih bro? Ya itu menjadi salah satu masalah juga ya. Iya. Informasi ya dan Maksudnya publikasi ya. Gue pribadi nggak pernah tahu gimana cara lo daftar, gimana di mana tempat pelatihannya atau ada pelatihan apa juga. Mungkin kita pada nggak ngerti. Betul sih, itu menjadi salah satu masalah itu juga. Itu menjadi salah satu hal yang mungkin kita harus perbaiki ya. Tapi sebenarnya itu bisa dimasifkan, lebih masif. Jadi dengan mereka ikut balai kerja, ikut pelatihan, mereka bisa mendapatkan skill yang bisa mereka langsung gunakan untuk mencari uang. Oke. Gitu. Oke. Begitu banyak hal yang bisa dilatih sebenarnya. Jadi mungkin itu ya. Dan setelah dapat pelatihan, apakah dari Pemprov akan bantu juga untuk cari pekerjaannya? Untuk mencari pekerjaan, penyediaan lapangannya gitu kan? Iya. Pemprov sebenarnya bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, gitu. Jadi bisa nih, misalnya dilakukan bazar ya. Oke. Untuk mereka daftar kerja gitu dilakukan lah. Job fair gitu ya. Job fair maksudnya job fair ya. Misalnya di perkelurahan 1 atau perkecamatan 1. Jadi orang-orang yang ingin bekerja ya cukup cari kerja di kecamatan dia gitu. Karena banyak nih perusahaan-perusahaan di kecamatan itu mendatangkan pekerjanya dari luar kecamatan. Oke. Jadi mungkin kita coba fokuskan bagaimana perusahaan itu nyari pekerjanya itu dari kecamatan itu juga. Dan ini peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ini bisa dipush dari tanda tangan gubernur yang baru nanti. Pasti. Oke, kejawab ya? Jawab ya? Bro Will, mungkin ada ini yang disampaikan sebagai penutup untuk teman-teman semua atau untuk Jakarta? Ya, untuk anak-anak muda ya semoga mereka makin banyak ya yang mau masuk ke sektor publik, mau masuk ke politik. Jangan kecewa misalnya mereka baca berita yang negatif misalnya soal politik. Terus optimis, kita sebentar lagi 2045 bonus demografi. Untuk Jakarta ya simpel sih, kita ingin Jakarta selesai nih masalah-masalah yang dari dulu ada, banjir lah, polusi lah, kemacetan. Ya semoga ini bisa terurai lah dikit demi sedikit. Dan lo optimis ini akan mulai terurai di periode yang baru ini? Harus optimis karena kita kan mitranya gubernur kan. Itu tanggung jawab kita juga. Kalau gagal ya kita juga tanggung jawab. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bro Will. Makasih. Sudah menghadir di UMKM Small Micro ini. Jodya Kepo. Kekepoan gue hari ini kejawab banyak. Bro William menjawab tentang banyak kebijakan yang akan di-push lagi lebih kencang di periode ke depan. Semoga ya, kita doa terbaik dan kembali harus tetap optimis dengan pemimpin yang baru. Semoga Mas Pram dan Bang Dul dengan segala macam janji-janjinya bisa bawa Jakarta lebih keren lagi. Sampai ketemu minggu depan. Jodya Aristeflus, William Adi Sarana. Aditya Sarana. Bye. Makasih.